Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 Prodi Biologi 8 kelas B untuk pembuatan video PJBL mata kuliah Bioprospeksi dan Etnobiologi dengan saya Sinar Lintang Sejati dengan NIM B1C024035 dan saya Muhammad Hussein Hekel dengan NIM B1C024041. Jadi pada video kali ini kami mengambil isu kajian pemanfaatan lingkungan dan hewan untuk pengobatan dan rekreasi dari terapi ikan yang berada di lokal wisata Baturading. Nah, dalam video ini kami akan membahas tentang fenomena terapi ikan atau dalam dunia medis dikenal sebagai ikhtiyoterapi. Selain itu, kita juga akan membahas tentang tanaman obat keluarga yang digunakan oleh masyarakat, membahas tentang manfaatnya dan juga perspektifnya dalam bidang medis dan juga yang lainnya. Oleh karena itu, saksikan video kami ini. Sebelumnya perkenalkan diri saya Lintang dan ini rekan saya Hekel dari Prodi Biologi 8 Universitas Jenderal Sudirman. Di sini saya izin untuk secara izin mengenai terapi ikan di area wisata di lokal wisata Baturading. Sebelumnya apakah ibu berkenan? Ya, saya berkenan. Ini kan ditanyakannya ya ibu. Nah, sudah berapa lama sih terapi ikan di lokal wisata Baturading ini ibu? 10 tahun lebih ya, jadi cukup lama ya untuk satu tahun. Nah, ibu sendiri ini dari ibu siapa nih? Nama saya Ibu Tati. Untuk Ibu Tati sendiri, ibu sini sudah bekerja berapa lama nih kalau boleh tahu? Sudah terus 10 tahun oh, aja di Surabaya. Berarti sudah lama banget. Nah, kami mungkin tanya-tanya ini sedikit. Nah, untuk yang datang ke lokal wisata untuk terapi ikan itu biasanya dari kalangan remaja, ibu-ibu atau bapak-bapak atau yang sudah lansia begitu. Kebanyakan yang penularnya itu ibu. Tapi anak kecil juga banyak yang lansia karena efek jalan. Kalau di sini kalau boleh tahu ikannya ini kan jenis apa nih? Kalau namanya smelter, perhatian deh. Tapi ini airnya smelter mineral itu positif. Tapi ini yang kan bal. Berarti ini sudah banyak yang datang ke sini untuk terapi ikan dari anak-anak maupun ibu-ibu juga banyak. Mungkin cukup sekian yang kami ingin tanyakan ke Ibu Tati. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak sudah berkenan untuk pembuatan tugas video perspektif ini. Terima kasih Ibu Tati. Sami-sami ya. Lantas bagaimana dari kacamata biologi melihat kegiatan terapi ikan ini? Nah, disinilah pentingnya kita mengetahui ilmu bioprospeksi, yaitu kegiatan mengeksplorasi sumber daya hayati atau genetika untuk menemukan senyawa atau kimia dan bahan biologis baru yang bernilai komersial bagi industri maupun lingkungan. Ditinjau dari konsep etnobiologi, terapi ikan di lokal wisata Baturading mencerminkan hubungan dinamis antara manusia modern dengan makhluk hidup di sekitarnya. Masyarakat secara turun-temurun memanfaatkan interaksi dengan satwa ini sebagai bagian dari kearifan wellness tourism atau pariwisata kesehatan. Target audiens dari pemanfaatan ini sangat luas, mulai dari wisatawan paruh baya yang mencari pengobatan alternatif hingga usia muda yang memanfaatkannya sebagai sarana relaksasi. Berdasarkan literatur ilmiah oleh Maharani 2025 dalam jurnal Antasari yang menyebutkan bahwa terapi menggunakan ikan sejenis Gararufa atau ikan nilam lokal Osteichthyophilus hasselti memiliki manfaat nyata bagi kulit. Saat kaki manusia direndam, lapisan kulit mati
yang terluar atau Corneum stratum corneum akan melunak, dan ikan-ikan nilem tidak memiliki gigi tajam secara alami memanfaatkan insting makannya untuk mengelupas sel-sel kulit mati tersebut secara lembut. Proses eksfoliasi mekanis ini membuat kulit terasa lebih halus dan bersih terawat. Manfaat lainnya dari terapi ikan yakni antara lain peningkatan sirkulasi darah, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah sebagai alternatif pijat kaki. Nah, bagi sebagian orang, sensasi gigitan ikan dapat terasa seperti pijatan yang menenangkan dan unik, sehingga para masyarakat menyukai terapi ikan karena pijatannya dinilai adalah sebagai alat tradisional untuk mencari pengalaman yang berbeda sekaligus refleksi. Tidak hanya pembersihan mekanis, air liur dari ikan terapi ini juga dilaporkan mengeluarkan semacam sekresi enzimaceous mirip diethanol yang dapat membantu menstimulasi regenerasi sel kulit baru. Serta, gigitan mikro berulang memberikan efek pijat refleksi yang merangsang sirkulasi darah lokal. Berdasarkan kajian dermatologi yang dipublikasikan oleh Shi dan teman-teman pada jurnal ilmiah, penggunaan kolam air dan agen biotik seperti ikan garafura atau ikan nilem secara berulang untuk banyak orang berpotensi menjadi media penularan penyakit atau zoonosis, infeksi dari hewan ke manusia ataupun penularan bakteri antar pengunjung. Bakteri patogen air seperti Staphylococcus aureus dan Microbacterium dapat menginfeksi individu melalui luka terbuka mikro pada kulit. Oleh karena itu, terapi ini memiliki risiko yang cukup tinggi dan sangat tidak disarankan bagi individu penderita diabetes atau penderita gangguan sistem imun. Dan apabila individu yang hendak melakukan terapi ini disarankan untuk menutup Selain memiliki kekayaan wisata alam dan terapi ikannya, Baturadèn juga memiliki keragaman biodiversitas tanaman obat yang diwariskan secara turun-temurun dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Ditinjau dari aspek etnobiologi, pemanfaatan tanaman obat keluarga atau toga di Baturadèn terdapat hubungan erat antara masyarakat lokal dengan sumber daya hayati di sekitarnya. Pengetahuan mengenai tanaman herbal diwariskan dari generasi ke generasi sebagai bentuk kearifan lokal dalam menjaga kesehatan. Berdasarkan penelitian entofarmakologi oleh Novrianti dan rekan-rekan pada tahun 2021, masyarakat Baturadèn diketahui memanfaatkan setidaknya 47 spesies tumbuhan obat untuk mengatasi berbagai gangguan kesehatan, mulai dari batuk, hipertensi, diabetes, hingga gangguan kulit. Salah satu tanaman yang paling sering dimanfaatkan oleh masyarakat Baturadèn adalah tanaman piper beetle atau yang dikenal sebagai tanaman sirih. Tanaman ini memiliki kandungan minyak atsiri yang cukup tinggi sehingga memiliki aroma yang khas. Berdasarkan studi Putri dan rekan tahun 2021, daun sirih mengandung berbagai senyawa aktif seperti beta-fenol, kafikol, karyofilen, dan terpen. Kandungan tersebut menjadikan sirih berpotensi sebagai antibakteri alami serta dimanfaatkan masyarakat untuk mengatasi batuk, nyeri sendi, dan gangguan kesehatan lainnya. Selain sirih, masyarakat Baturadèn juga biasa menggunakan sereh sebagai obat herbal penghangat tubuh untuk kehidupan sehari-hari. Sereh mengandung senyawa seperti sitrel, citronella, eugenol, dan limonen yang memberikan aroma khas sekaligus aktivitas antioksidan dan antiinflamasi. Oleh masyarakat Baturadèn, sereh umum digunakan untuk mengurangi pegal-pegal, batuk, hingga sebagai minuman herbal harian. Keanekaragaman tanaman obat di Baturadèn tidak hanya dimanfaatkan sebagai pengobatan tradisional, tetapi juga menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat lokal.
Contohnya adalah pegagan atau Centella asiatica yang dikenal luas sebagai tanaman untuk membantu melancarkan peredaran darah dan meningkatkan daya ingat. Pegagan mengandung asiaticoside, flavonoid, dan berbagai mineral penting yang mendukung aktivitas antiinflamasi dan memperbaiki sirkulasi darah. Dalam pengobatan tradisional, pegagan juga dipercaya membantu meningkatkan fungsi memori. Tanaman lain yang populer adalah kumis kucing atau Orthosipon aristatus yang banyak dimanfaatkan sebagai peluru kencing alami atau diuretik. Kumis kucing mengandung berbagai senyawa flavonoid yang diketahui memiliki aktivitas diuretik dan antiinflamasi. Oleh masyarakat, tanaman ini sering direbus dan diminum sebagai ramuan tradisional untuk membantu kesehatan ginjal dan saluran kemih. Oke, jadi itulah video dari kelompok 7 mengenai eksplorasi untuk bioprospeksi, etnobiologi, dan biosafety di Batu Raden, mulai dari ichtioterapi hingga tanaman obat keluarga. Semoga video ini bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa dan masyarakat luas dalam mengenali potensi sumber daya alam hayati lokal kita. Saya Husain Haikal. Saya Sina Lintang Sejati. Terima kasih telah menonton video kami.